Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Hedi, saya dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Produksi Tanaman Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika. Matematika sendiri dalam bahasa Latin disebut mata-mata, yang artinya adalah sesuatu yang dipelajari. Adapun dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu yang pasti. Menurut James dan James 1976, matematika adalah pola pikir terorganisir, bukti logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasi dari simbol dan padat, lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarannya. Ada beberapa karakteristik matematika, antara lain: 1. Yang pertama adalah objek yang dipelajari abstrak. Sebagian besar yang dipelajari dalam matematika adalah angka atau bilangan, yang secara nyata tidak ada ataupun merupakan hasil pemikiran otak manusia. Yang kedua, kebenarannya berdasarkan logika. Kebenaran dalam matematika adalah kebenaran secara logika, bukan empiris. Artinya kebenaran tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen, seperti dalam ilmu fisika atau biologi. Contohnya, nilai kuadrat min 2 tidak dapat dibuktikan dengan kalkulator, tapi secara logika ada jawabannya, sehingga bilangan tersebut dinamakan bilangan imajiner atau khayal. Yang ketiga, pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu. Pemberian atau penyajian materi matematika disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan dilakukan secara terus-menerus. Artinya dalam mempelajari matematika harus secara berulang melalui latihan soal. Yang keempat, ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Materi yang akan dipelajari harus memenuhi atau menguasai materi sebelumnya. Contohnya, ketika akan mempelajari tentang volume atau isi suatu bangun ruang, maka harus menguasai tentang materi luas dan keliling bidang datar. Yang kelima, menggunakan bahasa simbol. Dalam matematika, penyampaian materi menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati dan dipahami secara umum. Misalnya penjumlahan menggunakan simbol plus, sehingga tidak terjadi dualisme jawaban. Yang keenam, diaplikasikan di bidang ilmu lain. Materi matematika banyak digunakan untuk diaplikasikan dalam bidang ilmu lain. Misalnya, materi fungsi digunakan dalam ilmu ekonomi untuk mempelajari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Adapun banyak kegunaan dan kebenaran berdasarkan logika. Antara lain, yang pertama, membantu setiap orang yang pelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Maaf, ada kesalahan. Adapun sistem matematika formal yang terdiri dari bahasa matematika dan algoritma. Soal-soal konseptual diselesaikan dengan algoritma dan diuraikan dengan bahasa matematika. Travers membedakan dua macam matematisasi, yaitu matematisasi vertikal dan matematisasi horizontal, digambarkan oleh Grave-Meijer 1993 sebagai proses penemuan kembali, reinvention process. Digambarkan oleh Grave-Meijer 1993 sebagai proses penemuan kembali, reinvention process.
Matematika vertikal dimulai dari soal-soal konseptual, tetapi dalam jangka panjang dapat disusun prosedur tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal sejenis secara langsung tanpa bantuan konteks. Adapun matematika horizontal dimulai dari soal-soal konseptual. Mencoba menguraikan dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri, kemudian menyelesaikan soal tersebut. Adapun beberapa manfaat yang kamu dapat kalau kamu belajar matematika. Yang pertama, cara berpikir matematika itu sistematis melalui urutan-urutan yang teratur dan tertentu. Dengan belajar matematika, otak kita terbiasa untuk memecahkan masalah secara sistematis. Yang kedua, cara berpikir matematika itu secara deduktif, kesimpulan ditarik dari hal-hal yang bersifat umum, bukan dari hal yang bersifat khusus, sehingga kita menjadi terhindar dengan cara berpikir menarik kesimpulan secara kebetulan. Nomor 3, belajar matematika melatih kita menjadi manusia yang lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh dalam bertindak. Bukankah begitu? Coba saja, masih ingatkah kita saat mengerjakan soal-soal matematika, kita harus memperhatikan benar-benar beberapa angkanya, berapa dikit nol di belakang koma, bagaimana grafiknya, bagaimana dengan titik potongnya, dan lain sebagainya. Belajar matematika juga mengerjakan kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi semua hal dalam hidup ini. Saat kita mengerjakan soal dalam matematika yang penyelesaiannya sangat panjang dan rumit, tentu saja kita harus bersabar dan tidak cepat putus asa. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya banyak kok penerapan matematika dalam kehidupan nyata. Tentunya dalam dunia ini, menghitung uang, laba, dan rugi, masalah pemasaran barang, dalam teknik, bahkan hampir semua ilmu di dunia pasti menyentuh yang namanya matematika. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang sejarah matematika dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.